menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang mengundang, dan juga terima kasih kepada Bapak Budi selaku pembina. Dalam hal ini beliau adalah Direktur Mitra Edukasi. Terima kasih, dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk ikut pada kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk presentasi ini program pemberdayaan UMKM Kabupaten Purbalingga. Kami beri judul revitalisasi Sorajang Akotengan sebagai titik konsentrasi pengembangan wisata alam, sejarah, dan budaya di kawasan Kabupaten. Sebelumnya kami menjelaskan bahwa Sorajang dalam bahasa Bugis itu adalah kawasan istana keraton. Jadi kalau mungkin di Jawa lebih mudah dipahami saja keraton. Ya, dan Akotengan itu adalah nama kerajaan yang bersangkutan. Boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum melanjutkan, mungkin bisa kita perkenalkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Akotengan. Silakan Pak Budi. Iya. Marada Makulau Opudem dan Datu Pak. Pengukuhan Dewan Adat Akarungeng Akotengan dihadiri oleh Datuk Luwu YM Andik Marada Makulau Opudem Bau dan Datuk Pamanah YM Dr. Anus Andi Syahrasat Datuk Palawaruka di Jara Tanah Alewadang Akotengan pada tanggal 15 Januari 2022. Prosesi pengukuhan dimulai dari penjemputan kedua datu di rumah Arajange yang dikenal dengan nama Bola Bolonge. Bola Bolonge adalah tempat bersemayamnya dua pusaka Arajange Akarungeng Akotengan, yakni Janggorena Akotengan dan Bendera Bolona Akotengan yang telah berumur ratusan tahun. Kegiatan di Bola Bolonge adalah penanda tak acak pengukuhan oleh 17 Karung Akotengan yang disaksikan oleh YM Datuk Luwu dan Datuk Pamanah. Usai menjamu para tamu agung, maka dilanjutkan dengan prosesi matupu batu. Prosesi pengukuhan dengan pembacaan trah atau silsilah dimulai dari Raja pertama Akotengan, yakni Lapain Gelar Karaeng Akotengan, sampai kepada keturunannya yang dinobatkan menjadi Karaeng Akotengan saat ini, YM Andi Hamsakala. Matupu batu dilakukan dengan Matoa Akotengan Andi Baso Agus serta Sulawetang Akotengan di Baso Budiman. Prosesi matupu batu dilakukan dengan menggunakan Janggorena Akotengan sebagai tonggak sejarah dengan memegang janggore tersebut sambil mengikrarkan sumpah dan komitmen untuk memimpin Akarungan Akotengan dengan penuh rasa tanggung jawab. Akotengan adalah sebuah kerajaan Wajo yang keberadaannya telah disebut di era Arung Matoa Wajo keempat tahun 1491 sampai 1521. Dengan terbentuknya wadah ini, Akotengan bisa nampak di khususnya Tengang ini, begitu juga pada daerah-daerah terutama pada Nusantara, paguyuban lainnya. Dari penelusuran trah Akotengan didapatkan bahwa hampir semua Akarungan dan Adatuan punya hubungan kekerabatan dengan Akotengan. Dan peta telue Pasungan. Bahkan pada saat kata YM Datuk Luwu juga mengakui kalau beliau juga adalah bagian dari warga Akotengan karena leluhurnya juga berasal dari Tanah Wadeng. Dengan ini mengucapkan selamat atas pengukuhan Karung Akotengan Wajo. Semoga antara Kedatuan Luwu dan Wajo umumnya serta khususnya kepada Akotengan bisa terjalin kembali persaudaraan.
persatuan yang tidak terpisahkan. Hal serupa terjadi pada Raja Kutai Kartanegara yang dibuktikan keberadaan kuburan leluhur dari Kerajaan Kutai di Tanah Wadeng, Akotengan. Kegiatan hari ini adalah momentum sejarah kalau saya mengatakan, karena dulu kerajaan ini besar, kerajaan Akotengan ini besar, bahkan kerajaan yang pertama sekali masuk Islam sebelum Wajo atau Jawa Wajo. Nah tapi ini tenggelam karena itu tadi tenggelam dengan zaman. Karena sekarang mulai kita bangkit, bagaimana kita menyatukan kembali semua elemen-elemen Wijana Akotengan, kita bersatu, bagaimana kita memunculkan kembali Akotengan. Kenapa suaranya dia? Ya. Berarti Akota apa? Akota itu nama tempat. Iya, Nama tempat nama kerajaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tempatnya di mana ini? Di Kabupaten Wajo, masih Terlumpone. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya lebih nyaman tanpa menyebut provinsi di sini, karena kita di mata para pelaku tradisi kita tidak mengenal provinsi. Misalnya kerajaan dulu yang eksistensinya masih ada itu mewilayahi wilayah adatnya itu sampai di sebagian Sulawesi Tengah. Ya dulu Morowali tahun 60-an baru lepas. Itu Ya, dia Poso. dibawa Luwu, kerajaan Luwu, atau dia Tidak, dia tersendiri. tersendiri? Iya, tapi memiliki hubungan kekerabatan. Di mana dengan kerajaan-kerajaan dulu yang misalnya yang di bawah siapa? Sultan Hasanuddin, Harun al-Rashid. Sultan Hasanuddin itu di Goa. Ya, maksudnya Selatan. keterkaitannya Ada gimana? keterkaitan. Apa karena sama-sama Ogi atau Tidak. Itu karena Memang dia memiliki berdiri sendiri? hubungan berdiri sendiri, tapi memiliki hubungan genealogi, artinya hubungan silsilah antara. Jadi Pak Fadlino bisa sebut nama. Kalau dalam konsep kita di kebudayaan itu di Sulawesi Selatan itu, utamanya di istana kerajaan yang masih tersisa ini, puing-puing ini, itu tidak ada konsep suku di situ. Kita sudah lepas dari konsep suku. Misalnya saya sebagai punya keturunan dulu, ya saya ada darah dari Tojo, Tunawinan, ya ada Parigi, ada bahkan ada Tombotika dari Banggai. Olehnya itu kita sampai hari ini betul-betul artinya melampaui batas pemerintah administrasi. Pemerintah seperti sekarang ini kita setiap tahun pergi ke Polaka misalnya, ke Sulawesi Barat sampai di Talumpang, ya. Jadi dalam hal ini saya sangat nyaman berada di sini tanpa merasa ada sekat provinsi. Ya. Jadi mohon izin terkait dengan istilah revitalisasi itu, dalam hal ini dimaksudkan sebagai mendirikan kembali, karena ini pernah ada kemudian pudar lalu surut bahkan habis, tapi bekas-bekasnya masih ada dan alhamdulillah bisa didirikan kembali. Tentunya dalam hal ini pemahaman kita adalah untuk tujuan paling pokoknya adalah menguatkan jati diri bangsa. Saya kira itu yang paling ini. Kemudian lanjut ke ini. Bapak Ibu, kami tentunya kita sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, di mana leluhur kita juga ikut memperjuangkan itu, maka tentu tidak bisa tidak kita berdasar ke amanat undang-undang. Dalam hal ini kami mendasari kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepesertaan. Bab 2 Pasal 4 bahwa tujuan kepesertaan adalah antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sehubungan dengan program ini, terkait dengan Akotengan dan hubungannya dengan UKM dan juga kepariwisataan, saya mengibaratkan seperti ini. Kita ini ibarat
orang Akoteang ini ibarat petani madu yang sedang berada di suatu padang yang gersang. Kita mencoba untuk bagaimana memanen madu, tapi tahunnya tidak datang-datang, ya, karena tidak ada tumbuhan. Olehnya itu kita harus membuka objek-objek pariwisata, ya, yang bisa menarik kunjungan, sehingga dengan itu dari kunjungan itu para pengunjung yang ibaratnya adalah lebah membawa madu sehingga bisa kita panen. Nah, itu adalah UKM. Akoteang hari ini yang dulunya adalah satu kerajaan yang besar, hanya merupakan satu desa, tapi alhamdulillah masih dia memiliki pengaruh sebagai satu kawasan yang memiliki wilayah adat yang pada akhirnya mewilayahi 4 desa. Jadi Akoteang terletak di Kecamatan Sajuangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan mewilayahi 4 desa, yakni Akoteang sendiri, Alewadan, Barangarse, dan Desa Saropulo. Kami memeriksa bahwa ternyata dari keempat desa itu jumlah penduduknya terdiri dari 10.442 jiwa. Akoteang dibanding dengan desa-desa lainnya, padahal dia adalah pusat, sesungguhnya sebegitu sampai pudarnya nama ini, sampai orang Wajo sendiri kadang-kadang tidak tahu bahwa ada desa bernama Akoteang. Utamanya karena Akoteang berada pada Wajo Timur, orang-orang di Kabupaten Wajo Barat itu bahkan tidak tahu. Dan mereka tahu adalah Desa Salubulo yang kebetulan terletak di Jalan Poros Provinsi. Ya, kalau desa itu yang saya tahu. Iya, Salubulo. Ya. Jadi latar belakang, Akoteang adalah satu kerajaan yang sebelumnya bernama Waden, salah satu dari 4 situs kerajaan terpenting yang tertera dalam naskah Ilagaligo. Bapak Ibu tentang Ilagaligo, tentu kita pernah mendengar atau setidaknya ada gambaran tentang itu. Ilagaligo adalah dikatakan sebagai satu epos, epik, artinya sastra kepahlawanan, di mana naskah Ilagaligo ini dinyatakan oleh UNESCO sebagai kitab warisan dunia. Ya, jadi seorang ahli bernama Keren, R.A. Keren, tahun 1993 menerbitkan satu buku tersebut, Ilagaligo Katalog, ya, menulis tentang Alewadan ini. Beliau yang telah membaca naskah Ilagaligo pada beberapa negara, antara lain Berlin, Austria, London, dan termasuk di Amsterdam, di Nederland. Itu kurang lebih 20.000 halaman beliau telah membaca itu, sehingga direkomendasikan kepada UNESCO pada saat itu. Dinyatakan bahwa ternyata kitab sastra kepahlawanan Ilagaligo ini sebagai sastra kepahlawanan terpanjang di dunia. Jadi dinobatkan sebagai the longest epic on the world. Dinobatkan juga sebagai one's memory of the world. Jadi Ilagaligo adalah kitab epos terpanjang di dunia. Lebih panjang daripada kitab Homerus di Yunani, yang merupakan cikal bakal sejarah negeri-negeri di Eropa. Lebih panjang daripada Ramayana karya Empu Valmiki di India sendiri. Kitabnya di apa? Pakai daun apa itu? Ditulis pada daun palem, bukan daun lontar. Itu disebut masih daun ada? akar. Itu masih ada? Masih ada, di sebagian disimpan di Leiden, tapi pada beberapa kerajaan ada masih menyimpan juga beberapa. Khusus dia Akoteang ada? Akoteang ada. Ya, antara lain, tapi tentunya Ada tidak sekarang? lengkap. Ada. Cuma salinan dari kertas, tapi itu sudah ratusan tahun. Ya, Itu kalau aslinya di mana? Aslinya itu dirahasiakan oleh banyak tempat di situ. Oh, ya, saya paham kali itu. Berarti Ya. itu bisa mewakili Iya. autentiknya Ya, tapi begini, epos ini kadang-kadang tidak berbicara tentang originalitas dalam sisi materi. Tapi setidaknya maksudnya Ada. itu mewakili daripada Sangat. Ya. Dan Akoteang ini disebut sebagai 4
salah satu dari 4 situs kerajaan terpenting yang tertera dalam Lagaligo. Tentunya kerajaan itu adalah Luwu sendiri, ya, yang waktu itu berpusat di Malili. Kemudian Tompok Tika, jadi itu sekarang adalah Luwu Banggai. Kemudian Alewadan, yakni Akotengan sekarang. Kemudian Cina yang sekarang menjadi Palmana, yaitu wilayah antara Wajo, Bone, dan Sopeng. Ya, jadi 4 situs. Sehingga ini sangat penting untuk saya karena Lagaligo sudah mendunia, maka tidak bisa tidak tentang Akotengan ini. Sebenarnya kita berbicara Akotengan sebagai salah satu daripada situs warisan dunia, semestinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selain itu yang melatar belakangi adalah Akotengan adalah satu kerajaan yang memiliki hubungan genealogis, hubungan silsilah dan kesejarahan dengan seluruh kerajaan di Pulau Sulawesi hingga Kutai Kartanegara, Sumbawa, Maluku, Ternate, dan Bima. Salah seorang Sultan Kutai Kartanegara pada akhir abad 18 dimakamkan di Akotengan. Sekarang masih ada situsnya. Kemudian dengan Sumbawa sendiri, Sultan-Sultan Sumbawa sejak abad 18 bisa dikatakan memiliki hubungan darah atau anak turunan dari Raja Akotengan. Kemudian Maluku, Ternate, dan Bima juga seperti itu. Sehingga bisa dikatakan Akotengan ini adalah satu mata rantai yang mempresentasikan tentang Indonesia Timur sendiri. Kemudian Akotengan adalah kerajaan pertama yang memeluk Islam di Tanah Wajo pada tahun 1607 Masehi. Apa yang bawa? Ketiga Siapa di antara 7 wali-wali itu yang bawa? Atau lain? Lain. Lain. Ya, lain. Tapi anunya dari yang 7 wali-wali itu? Seperti siapa? Wali Pitu. Bukan, Kalau itu. mungkin beliau menyebutnya Wali Pitu. 9. Ya, itu 7 wali-wali itu Wali Pitu. Itu sebenarnya Wali Pitu itu bisa dikatakan generasi di belakang dari ketiga penyiar Islam di Sulawesi Selatan dan Barat. Ya, saya kira ya seperti Patala Singgra. Iya, Patala Singgra itu abad 20 dah. Abad 20. Di mana ya? Mamuju itu? Di Malapeo. Ya, di Malapeo. Ya. Jadi itu generasi belakang. Ini generasi yang lebih tua pada abad akhir abad 16. Bisa ditahu nama pertama penyebabnya. Iya, ada Gatot 45, kemudian Gatot 56, itu ada Gatot Gatot 56 itu dari sini. Iya, sempat meninggal. Iya, sini dia. Oh, iya, iya. dulu Pak Jokowi itu. Ada berapa? Kemudian Akotengan sebagai kerajaan pertama, perlu diketahui bahwa Akotengan kemudian menjadi salah satu anak kerajaan, artinya kerajaan taklukan dari kerajaan Wajo. Tapi beliau, kerajaan Akotengan ini justru mendahului kerajaan Wajo untuk menerima Islam tahun 1607 Masehi. Kemudian letak geografisnya strategis di pertengahan Teluk Bone, ya, menjadikan wilayah Akotengan sebagai medan perang sejak abad 17 hingga pergolakan selatan pasca kemerdekaan RI, mengakibatkan kerajaan Akotengan punah dengan meninggalkan situs-situs pembakalan terbengkalai. Jadi Akotengan ini letak geografisnya berada di pertengahan Teluk Bone, itu menjadikan itu sebagai satu musibah. Jadi sejak abad 17 Akotengan selalu menjadi pusat kancah peperangan baik antara Wajo waktu itu dengan sekutu VOC, Belanda dan lain-lain. Sampai kemudian setelah merdeka pun pada zaman DITI Akotengan itu selalu menjadi medan perang. Itu yang menyebabkan kerajaan Akotengan kemudian bisa dikatakan Kahang Sadar sempat Kahang menjadi salah satu basis, ya, menjadikan Akotengan selalu basis, dan sehingga banyak orang-orang Akotengan yang justru merantau meninggalkan Akotengan, termasuk ya. Ya, jadi tapi
dari latar belakang ini kita bisa sadari bahwa Akotengan ini sesungguhnya menyimpan situs-situs purbakala yang terbengkalai dan itu penting untuk sebagai sarana untuk pendidikan ke depan. Ya. Sehingga dengan kepunahannya itu beserta dengan situs-situs purbakala yang terbengkalai, sehingga dipandang penting bagaimana kembali merevitalisasi keadaan Akotengan supaya bisa juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lanjut. Jadi revitalisasi akan apa yang kita lakukan untuk membangkitkan kembali Akotengan yang sesungguhnya memiliki kesejarahan yang sangat penting. Yang pertama, kita melakukan pengukuhan Karang Akotengan atau Raja Akotengan ke-16 pada tanggal 15 Januari 2023 di Alewadan, seperti yang dinampakkan pada video tadi. Kemudian yang kedua, setelah dikukuhkan, Raja Akotengan ke-16 beserta dengan perangkat adat sangat aktif dengan atas petunjuk dan aspirasi Sulo Adat Akotengan, artinya Dewan Perwakilan Aspirasi Masyarakat Akotengan sendiri, beserta dengan atas dukungan kerjasama yang baik dengan pemerintah tempat, secara aktif dan berkelanjutan menginventarisir potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, penggalian nilai-nilai sejarah, dan pengembangan kebudayaan Akotengan. Dalam hal ini kita menginventarisir antara lain artefak-artefak, termasuk juga tentang manuskrip Akotengan yang sudah bertebaran disimpan oleh keluarga-keluarga kerajaan Akotengan, termasuk benda-benda cagar budaya, termasuk yang memang sudah bisa dikembangkan menjadi situs cagar budaya. Itu kita inventarisir sampai hari ini, ya, supaya ini bisa bermanfaat. Jadi tujuan pembangunan Soraja Akotengan. Jadi tujuan pembangunan Keraton Akotengan kembali. Asal Rajang itu Keraton kompleks. Pertama, sebagai pusat penyelenggara pelestarian adat dan pengembangan nilai-nilai budaya Akotengan. Jadi saya bayangkan seperti ini, Pak. Ada suatu istana, di dalamnya ada rumah, ada sekretariatan, ada museum, ya, ada pagarnya tentu. Ya memang rencana begitu. Ya. Coba nanti sekretariatnya tidak di rumah adat, kita bikin di misalnya. Iya. Jadi di rumah adat itu selain apa literatur atau apa yang menjelaskan tentang itu kerajaan itu, terus ada artefak apa yang membuktikan di situ. Seperti tadi saya bilang kan, catatan itu ada nggak yang didorong atau apa itu? Ada. Nanti ada fotonya. Ya. Nanti dibangunnya bukan permanen, tapi kalau memang dari kayu, dari kayu. Itu dari kayu. Kita kembali kepada konsep ini. Dan tentunya bukan hanya materinya saja, termasuk di dalam aturan adat istiadat orang pakai sarung, ada zona-zona di dalam, di sini harus itu dia nanti dipisah, Pak. Iya. Ada tempat publik, ada publik, bisa ya, main di situ apa? ada tempat untuk misalnya menjalankan itu ruang terbuka untuk iya. Seperti itu kan, seperti ini, Pak. Anak-anak kita itu kan pada hari ini tidak pernah tahu seperti itu. Ya, memang mantap kami lewat depan istana tidak boleh berpegang. Seperti halnya di Jogja dan Solo sudah seperti itu. Kalau Jogja itu Itu sangat kental, dan juga istana Luhur seperti itu. Dan tentunya itu jangan sampai hilang nilai-nilai seperti itu, mumpung sudah ada wadahnya, ya. Jadi kawasan tempat ini, pelestarian adat ini kita kembangkan di Soraja Akotengan. Yang kedua, tempat itu kemudian bisa menjadi suatu kawasan ideal penyelenggaraan festival Keraton Nusantara maupun Asia Tenggara, dan tentunya juga pada event-event lokal. Jadi event-event lokal banyak, misalnya pameran, kajian-kajian sejarah dan kebudayaan dari berbagai institusi pendidikan bisa datang ke situ untuk belajar. Kemudian pusat sumber belajar bagi komunitas-komunitas pemerhati budaya, sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi perencanaan di dalamnya nanti itu ada museum. Jadi ada lantai 2, mungkin itu nanti jadi satu-satunya bangunan batu
di dalam kompleks itu. Lantai pertama adalah semacam convention hall, ya, untuk pertemuan, untuk seminar. Lantai kedua adalah sebagai museum dan perpustakaan. Perpustakaan ada buku-buku, ada naskah-naskah manuskrip yang tentunya kita akan bagi. Naskah manuskrip asli itu sebagai appendix 1, artinya tidak bisa langsung diakses tanpa rekomendasi dari pihak-pihak tertentu, karena itu harus kita jaga. Betul, Pak. Ada appendix 2 itu adalah salinan atau kopian. Kalau bisa tentunya. di saja supaya Iya. ada akses ke sana. Iya, ada akses. Iya. Dan ada perpustakaan digital. Dalam hal ini kita mengupayakan bisa membuka melalui Yang Mulia Datuk Luhur, bisa memperhubungkan dengan Kedutaan Besar Belanda supaya bisa diinikan ke Universitas Leiden demi untuk mendapatkan mikrofilm daripada naskah Lagaligo itu sendiri. Jadi dengan di Universitas Leiden iya, jadi Lagaligo ini kalau di Universitas Leiden adalah satu fakultas, Pak. Sampai disebut sebagai fakultas Lagaligologi. Anehnya kita di Indonesia, pemilik ini kita tidak punya itu. Jadi ini setidaknya kita harus tahu. Bahkan Belanda dulu diajarkan kan itu. Iya. Jadi ini kita harus kembalikan, meskipun itu adalah mikrofilmnya dan bisa dikerjasamakan antara lain supaya kita jangan sampai kabur dengan milik sendiri. Mohon izin, Pak. Siap. Maksudnya kita karena terbentur waktu Oh iya, Pak. mungkin Oh, saya siap. kalau ada waktu saya mau Siap. ke sana. Iya. Intinya nanti anunya, Pak. Iya. Apa statement apanya yang Oh iya, Pak. Iya, iya, bisa iya. berlaku. Tapi ini nanti siapa? Siap. Siap, Pak. Dengan anggaran Kita sudah. lanjut Pak, aja ke yang ini aja dana perencanaan. Soal- Jadi dana perencanaannya, Pak, seperti ini. Kita sudah memiliki lahan sekitar 1,8 hektar. Itu yang kita miliki sekarang. Pak, udah apa namanya? Jadi ini, Pak, penjelasan dari bangunan-bangunan di dalam ini adalah apa istilahnya, denah, Pak, ya. Yang putih itu adalah bangunan yang sudah ada, bangunan pemerintah. Nomor 21 itu adalah Jalan utama mana di sini, Pak? Jalan utama di sini, di Ini? depan ya, Pak. Berarti dia masuk ke dalam sini ya? Mungkin lebih jelas, Pak, yang Oh, ini ini yang ya? bagus ini. Ya. Jadi itu jalan utama, Pak, yang sudah Ini? ada. Ini Ya, jalan masuk. Ini jalan masuk. Mungkin itu lebarnya itu 17 meter, Pak. Sehingga ada tempat parkir dan bisa juga ada pasar art market. Jadi pasar seni bisa di luar kawasan. Kawasannya masuk seperti itu, Pak. Ini inti dari anu toh? Inti dari istananya yang ke depannya ini nomor 15 ini yang Ya, ini. ini. Yang ini adalah museum dan convention hall. Yang bagian ini yang ditunjuk panel nomor Yang hijau tadi 18. Pak, Pak Budi, yang hijau tadi yang Iya, ini. ini adalah situs, Pak. Situs makam Raja-Raja Apotengan, Pak. Jadi Oh, itu baru kan juga situsnya. namanya. Iya, Pak, baru kan juga. Ya. Kemudian yang 11A, 11B ini adalah rumah kayu, Pak, untuk tamu. Kalau Bapak datang ke sana bisa minatnya di situ, ya, disiapkan tempat. Ada ini nomor 5 ini ada semacam pendapat. Di situ adakan kajian-kajian, duduk bersama untuk kajian budaya. Kalau itu nomor 7, Pak, adalah menara gong, Pak. Jadi ada menara, ada gong di atas. Jadi kita mengikuti bagaimana model istana zaman dulu. Oh, Iya, Pak. Itu ada gong. Kalau ada pengumpul, ayo kumpulkan. Ada alun. Kan semuanya kosong ini adalah alun-alun, Pak. Kalau di Jawa, alun-alun. Nomor 6 itu adalah garasi mobilnya Raja Apotengan. Yang mulia. ada enggak kendaraan tradisional atau yang pernah dipakai oleh raja? Kita enggak ada seperti itu, Pak. Tapi ada anu enggak? Gambar apa nanti di gambar anu duplikatnya dibuat? Seperti bendi kalau di Jawa. Pokoknya yang jelas. Kereta-kereta Ya, kita enggak punya. ada enggak pernah bisa dilihat tahu. Maksudnya modelnya seperti apa terus nanti Ada. Ada. Ada anunya? Bendi, ya. Ada. itu nanti kan dibikin bahwa inilah kalau dibilang mau gitu presidenannya Iya, bisa, Pak. kerajaan apa raja dulu. Iya.
itu Pak. Kemudian yang bagian ini nomor 4 ini Pak, itu adalah panggung seni Pak. Panggung seni terbuka. Ya. Jadi kalau ada pagelaran-pagelaran Ya. kita kasih kesempatan. Dan tentunya di istana sendiri Ya, ini yang saya bilang Pak, harus steril. ini zona jumbo. zona steril. Kalau Ini nanti di pagar tinggi, Pagar tapi tinggi, Pak. ke kayak bukan jeruji kayak jeruji. kayak Dia pakai BRC misalnya kalau ada batu alam Pak. ya, saya sudah lihat yang Pak Budi sudah dikaji juga sama teman-teman. Ini kan supaya dia tidak terlalu tertutup, tidak juga dari luar. Karena Iya. memang situs yang tanda petik mau di Iya Pak. kita bukan jual Pak ya, maksudnya Iya. ditanam adalah ini. Iya Pak. Jadi ini walaupun memang kita nanti gimana secara estetikanya, tapi dia akan naik tinggi supaya orang tidak sembarang masuk. Baik Pak. Mungkin pakai pagar BRC yang tinggi itu. Eh, Ini apa nomor 3 Pak? Nomor 3 itu adalah situs Pak, namanya Batu Ilam. Pelabuhan tua Pak. Pelabuhannya dulu. Oh ini laut. Tidak Pak, sekarang jadi persawahan. Kalau di persawahan itu dulu laut Pak. Jadi di persawahan itu Pak sekarang banyak sekali kerang-kerang, apa namanya, kulit-kulit kerang di situ. Di situ mendaratnya tuh. Mendaratnya dulu Jadi berapa berarti ke arah sana itu laut? laut Pak. Iya, terbuka Pak. Iya. Dan di sawah yang menghampar baru laut Teluk Bone. Waktu ada kerajaan itu berarti laut. Laut Pak. Iya. Diapit oleh 2 sungai di bagian selatan dan utara. Gempa yang tahun 1800 mungkin Iya. Iya Pak. yang sampai dia terbentuk dia Teluk Bone. Iya. Iya. Nggak salah 1900. Jadi itu dulu laut Pak. Jadi orang permaisuri Raja Wadang pada waktu itu Raja Wadang kedua itu datangnya dari Banggai Pak, dari Tompotika. Mendaratnya di situ. Terdampaknya di situ. Itu dijelaskan pada Lagaligo. Nah itu Pak. Jadi ini perencanaannya Pak seperti Iya, itu. coba next Pak. Next, Next ini kamu next Ada anunya. lagi. Apa? Nah, keterangan Anunya apa? Terapinya kan? Ada. Coba. Ini yang ini yang tadi, yang nomor-nomor yang mau dibangun itu. Ini semua. Iya. Ini apa mau dibagi ke saya toh? Iya. Hapus ini Pak. Iya, Oh, iya. logo Nanti, ini. iya. Nanti di crop. Karena kalau perlu pakai logonya kerajaan itu, Iya. tapi jangan. Nah, kan sebenarnya ada Excelnya. Iya. Ini Excelnya. Nah, ini prasarananya. Coba total Pak. Totalnya ini. Pas. Ini total. Biaya konstruksi prasarana 16, terus biaya non konstruksi 7, biaya kendaraan ada operasional kendaraannya. Apa yang diambil? Hah? Itu bus. Ya kan? Ini kendaraannya Pak. Iya tuh. Nah terus lampiran skipnya saya berapa tuh? Kami mohon 1 bus karena 35. itu bisa kita kepada studi dulu. iya. Ini Jadi kita kendaraannya. jemput bola. Iya. Kita yang kadang-kadang sekolahnya dari seluruh kawasan Kenapa nggak kita pakai bus jemput. gitu? Bus Bis. Bis yang begini. sebenarnya sih boleh. Supaya maksudnya Sebenarnya, Iya. sebenarnya kalau di laut ideal. Kalau boleh tambah bis 1, tambah hilap 1 ke untuk ini ya boleh. bahkan saya punya mimpi Pak, ingin punya perahu. Jadi ada wisata Pak. Ini dari misalnya perguruan tinggi kita tawarkan masuk ke situs 4 yang tadi di peta. jadi itu maksudnya Pak begini. Bisa nggak nanti dibuat nanti sebagai pelajaran apa tadi kendaraan raja dulu. Iya. Itu toh kayak bendi dokar atau apa. Iya. Atau yang bagaimana lah kayak Termasuk ini. perahu Pak bisa Ya, dibuat. terus bikin Pajangan. juga itu banyak Iya. perahu dulu. Iya, Ya, Pak. iya, Mungkin Pak. raja Iya. pernah pakai itu. Iya Pak. Nah, jadi itu Iya. kan nanti di apa sebagai apa bukan di situs berarti bahwa ini pernah ada seperti Iya, ini. iya, iya. Itu nanti saya lihat belum masuk di situ. Iya, Nanti iya, dulu. iya, Pak. Tapi dia akan lebih naik anggarannya nggak apa? Nggak apa-apa Pak. Kan nanti ambil di potong uang.
Marah Forkom nanti Pak kalau itu. Iya Pak. Enggak, nanti dimasukkan di anu. Jadi gimana? Saya kira bisa juga ke Pak Patlis Iya, iya nanti kita ke share. Ya. ininya Mas yang ada tadi naskah-naskah di situ yang kita simpan di foto-foto aja Pak. Foto-foto Iya, langsung ada turun aja. naskahnya. Turun Pak. Ya. Betul. Ini Pak. Ini kawasannya ini Pak. sudah ribuan tahun ini. Ya terus Masih ada ini? turun Iya. Pak. Iya Pak. Berarti ini laut ini, laut. Iya Pak. Iya. Laut di Di setelah setelah Oh, sawah ini itu kuburan Pak. kerajaan. Iya Pak. Yang berdampingan tadi dengan Tapi nggak ada kuburan masyarakat sini kan? Ada di bawahnya. Nggak, maksud saya di khusus Nggak ada ini sih nggak ada. Pak. Sudah ada Pak. kalau sini itu sudah Iya, ada. khusus ada Pak. Berarti yang punya nisan kayu dari batu. Iya, Iya. ada raja. Ya terus lagi Pak. Nah itu Pak yang kawasannya itu yang Itu Teluk Bone itu. sudah itu ya. Iya, Pak, itu laut Teluk Bone. sudah. Iya Pak. Terus ya minyak kotengan Nah, tahun ini maksud saya. 1901, Iya, itu Pak. Pak. Iya. Ya, itu dia. KTP, terus ini Sorada Tua kotengan. Oh, nanti modelnya kurang lebih begini nanti. 1932. Iya Pak. Iya, cuman kan jadi peran. Terus lagi. Mahal Ini naskah-naskah tua Pak. Mendingan kita bikin bangunan bertingkat daripada yang bikin yang begitu. Iya Pak. Karena studinya lama. Iya. Ini naskah. Tapi ini masih ada kan? Masih Pak. Itu maksudnya nanti jadi anu. Terus itu hanya sebagian loh Pak. Terus banyak di Belanda. ini antara lain ada yang salinan, ada yang ya Pak. Terus lagi Perak. perangkat penginangan sebagian Pak ini. Semua. Oke, saya kira selamat kepada selamat. Mohon maaf Pak lebih dan kurangnya. Mohon bimbingan dan bantuannya. Saya justru Pak mohon doa dan Ya, Pak. bimbingan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat direvisi di Pak Budi. Siap, siap. Kalau sudah ada revisinya masukkan yang lain. Coba berapa anggaran bangunan rumahnya? Ya Pak, Prasarana. prasarana kerajaan. Yang mana pohon raja itu? Sorage ya? Iya. Coba, Pak. Iya Pak. Soraja itu Iya, Pak. 1,2. Sudah dihitung betul-betul itu Pak? Sudah itu mana? Belum masih. Belum keren. Iya. Aduh, dua kali lipat itu Pak. Iya. Kalau bikin rumah-rumah Yang begini. punyanya itu. Saya nih gue bapak suruh bikin bangunan bertingkat di Iya. Ini kan kayu nih. Iya. Salahnya dia punya orang-orang tertentu yang kerja juga. Iya. Baru itu ada tingkat magicnya juga bisnisnya itu. Tak salah pasang tiang sakit orangnya. Iya begitu Pak. Waktu di kita di NTT begitu bikin rumah adat. Bayangkan rumah adatnya itu cuma 10 kali 15 dikerjakan hampir 1 tahun. Karena semua yang baru mati. Mau pasang jendelanya harus hari ini, mau pasang minta bulan setengah lah, bulan anu. 1 tahun baru selesai. Ya Pak. Makasih. Itu makanya bikin begini nih, melihat saya disuruh bikin. Ya. Ini dia ada ritual-ritual tersendiri. Kayak soalnya bangunan itu Pak, itu ramuan kayunya artinya ada lain tiang, lain yang mesintar, ada Pak memang ada, dan ada model-model, ada bentukan yang wajib, ada yang itu Pak. Tapi insyaallah Pak untuk sketsa perspektif normalnya insyaallah kita bisa. Makanya nanti gini Pak, Siap, mudah-mudahan nanti tim bukan juga mungkin teman-teman BKT yang menangani nanti. Siap. Anu, kalau ada waktu mau juga didampingi oleh kita mengukur, ada yang begini-begini Pak, kita bukan, ya itu semua ciptaan Allah Pak. Iya. Jadi mereka itu ada ya kita mau minta izin juga Pak. Siap Pak. Ya. Kalau Bapak bilang saya percaya begitu Pak. Iya. Sedangkan Bapak itu percaya begitu. Iya. Itu kan dia percaya, makanya bukan sombong, dia mau kemana-mana itu insya Allah, Iya. tidak takabur. Ya kan 9 kerajaan di Indonesia yang terbesar dia pegang. Baik. Itu salah satunya itu. Makanya pas Bapak bilang tadi siapa? Dari Bandang itu. Nah, itu anunya Pak, ada burung turunannya itu yang selalu kasih. Yang satu yang selalu bilang. Ini nama laga Ligo ini. Saya teringat ada di farm di Toyo itu lagi Ligo. Ada di
Jadi sebenarnya kerajaan ya itu kerajaan yang cuman di Sulawesi Tengah